Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semuanya apa kabar? Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua mendapat keberkahan ilmu atas pembelajaran yang kita lakukan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, di pertemuan kemarin kita membahas tentang dinasti Umayyah, yaitu suatu peradaban Islam yang dimulai setelah runtuhnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah meliputi pertama, ada sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, terus kedua, sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang ketiga ada kemajuan peradaban yang dicapai pada dinasti Abbasiyah, kemudian yang keempat ada kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Nah, untuk yang pertama, pembahasan pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Ada empat sub-bahasan di sini. Pertama itu ada latar belakang gimana dinasti Abbasiyah itu bisa berdiri. Kemudian penggagas awalnya itu siapa, proses berdirinya bagaimana, dan siapakah tokoh pendirinya. Masuk ke latar belakang. Hal yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah itu ada dua. Pertama, ada latar belakang secara ideologis. Artinya, ada ide atau pendapat yang dianjurkan di kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah. Bani Hashim itu siapa? Bani Hashim itu sanak keluarga Rasulullah. Jadi ada Bani Umayyah dan Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu satu keluarga dengan Rasulullah, agar jabatannya khalifah diserahkan kepada Rasul dan anak saudara keturunannya. Jadi maksud latar belakang ideologi itu ada ketidakpuasan, kemudian ada gagasan bahwa tampuk kekuasaan itu harus dipegang oleh orang-orang yang mempunyai nasab kepada Rasulullah, gitu loh. Kalau sebelumnya di dinasti Umayyah itu tampuk kekuasaan itu tidak dipegang oleh orang-orang yang senasab dengan Rasulullah. Nah, maka di dinasti Abbasiyah ini pokok gagasannya itu tampuk kekuasaan itu harus dipegang oleh orang-orang yang bernasab dengan Rasulullah atau satu keluarga dengan Rasulullah. Kemudian adanya latar belakang politik. Ketidakpuasan dari kalangan Bani Hashim atas kebijakan-kebijakan Bani Umayyah itu akhirnya mendorong dinasti Abbasiyah untuk berdiri. Lanjut, penggagas awal dari dinasti Abbasiyah itu adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi Ali anaknya Abdullah anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Jadi Abdullah ini sepupu Nabi, kemudian Ali itu anak sepupu Nabi, gitu loh. Jadi bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri serta lebih gemar zuhud beribadah. Nah, sebenarnya si Ali bin Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang zuhud, artinya dia bukan seorang tokoh politisi yang menginginkan kekuasaan yang mutlak gitu, tapi dia lebih kepada ya seperti halnya orang zuhud pada umumnya gitu loh. Kayak
mengutamakan ibadah, dia tidak haus akan kekuasaan duniawi. Kemudian, nah, proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, sejak tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Nah, jadi proses berdirinya itu melalui gerakan revolusioner yang dimulai dari gerakan bawah tanah dahulu, mengumpulkan massa, mengeluarkan propaganda, kemudian diperoleh massa dan adanya kekuatan militer di situ, ternyata di golongannya kemudian sanggup untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah yang kemarin kita bahas. Nah, tokoh pendirinya, selanjutnya ada tokoh pendirinya. Siapa sih tokoh pendirinya? Tokoh pendirinya itu adalah Abdullah Abbas As-Saffah. Abdullah Abbas As-Saffah ini orang yang dari kalangan Bani Hashim, artinya satu sanak saudara gitu loh, satu marga gitu loh. Kalau di kita itu marga ya. Jadi gelar As-Saffah itu gelar artinya penumpah darah. Jadi Abu Abbas As-Saffah adalah tokoh yang mendirikan, yang memimpin gerakan revolusioner berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Jadi bagaimana sistem pemerintahan di dinasti Abbasiyah? Pertama, ada pusat pemerintahan. Pusat pemerintahannya seperti yang teman-teman lihat, itu berada di kota Baghdad. Kota Baghdad itu adanya di mana? Kota Baghdad itu adanya kalau sekarang itu di negara yang kita sebut Irak, ya teman-teman, kawasan Irak Iran itu. Jajaran wilayah yang dekat dengan Sungai Efrat dan Sungai Tigris kalau nggak salah. Pokoknya dua sungai yang ada di dataran itu, dua sungai terpanjang yang ada di dataran itu. Nah, dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti yang memiliki peradaban paling maju gitu loh, dengan sistem kelola pemerintahan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi terdepan di dunia kala itu. Jadi Baghdad ini kota yang dijadikan sebagai pusat dari pemerintahan dan pusat riset kala itu di seluruh dunia gitu, di tengah Eropa yang mengalami Dark Age atau era kegelapan waktu itu. Kemudian lanjut ke bahasa selanjutnya, yaitu ada sistem politik. Jadi sistem politik yang diterapkan di dinasti Abbasiyah itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu para khalifah tetap dari turunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Malawi dan Persia. Jadi para khalifah, para pemimpin itu dari keturunan Arab secara murni gitu loh. Sementara orang-orang di bawahnya, para menteri, gubernur itu banyak yang direkrut dari orang-orang non-Arab seperti orang Persia, orang Malawi di sini. Sementara ini berbeda ya teman-teman ketimbang yang dinasti sebelumnya, dinasti Umayyah itu yang hanya menjadikan orang Arab dan bahasa Arab pun dijadikan bahasa administrasi kala itu. Jadi golongan dinasti Umayyah ini hanya menjadikan orang Arab sebagai orang-orang yang memimpin pemerintahan waktu itu. Sementara di dinasti Abbasiyah, para khalifahnya lebih terbuka terhadap orang-orang non-Arab. Kemudian ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Nah, kala itu Baghdad itu memandang ilmu pengetahuan sebagai barang yang mulia. Karena mereka memandang ilmu pengetahuan sebagai barang yang mulia, maka terjadilah yang namanya penerjemahan karya-karya dari Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari dan ditelaah oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim kala itu. Nah, di mana mereka menelaah? Mereka menelaahnya di kota Baghdad. Jadi banyak ulama,
baik muslim ataupun non muslim itu berbondong-bondong ke kota Baghdad untuk mencari ilmu. Kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Jadi kota Baghdad ini sangat penting, fungsinya itu sangat penting di masa dinasti Abbasiyah itu, karena dia menjadi pusat pemerintahan iya, pusat sosial iya, karena orang-orang banyak berkumpul, jadi banyak aktivitas sosial di situ. Pusat kebudayaan, karena kota Baghdad ini kan dijadikan sebagai kota yang berpengetahuan gitu loh. Jadi masyarakatnya saat itu berbudaya sekali, kebudayaan berkembang maju. Kemudian karena banyak orang, kebudayaan berkembang, peradaban berkembang, akhirnya pelaku-pelaku ekonomi pun semakin banyak di kota itu. Jadi kota itu menjadi pusat dari politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kemudian selanjutnya ada kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia yang sepenuhnya diakui. Jadi kala itu di masa dinasti Abbasiyah itu orang-orang dibebaskan dalam berpikir gitu. Tidak ada kekangan dalam berpikir. Silakan kalian mendaya gunakan akal pikiran kalian untuk memajukan peradaban, mengembangkan ilmu pengetahuan sedemikian rupa sehingga pengetahuan di kala itu ikut berkembang gitu loh. Di tengah gelapnya Eropa yang tidak mengembangkan ilmu pengetahuan kala itu, ternyata di Baghdad orang-orang Islam itu mengembangkan ilmu pengetahuan sampai ke tingkat yang cukup mumpuni gitu. Kemudian ada para khalifah dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama itu ada Abu Abbas As-Saffah yang mencetuskan berdirinya sekaligus sebagai khalifah pertama. Kemudian ada Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, di masa Abu Ja'far Al-Mansur inilah ibu kota kekhalifahan yang tadinya di masa dinasti Umayyah dipindahkan ke Baghdad. Pemilihan Baghdad juga melalui pertimbangan yang matang oleh Khalifah Al-Mansur. Jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini mempunyai jasa yang besar ya untuk dinasti Abbasiyah. Seterusnya sampai Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin Abdullah, terus sampai khalifah yang terakhir yaitu ada Khalifah Al-Mu'tasim yang berakhir masa kekhalifahannya tahun 1258 Masehi. Baik, selanjutnya adalah kemajuan peradaban yang dicapai pada masa dinasti kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama ada masa keemasan. Masa ini adalah keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan putranya Harun Ar-Rasyid yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Lanjut, kestabilan kerajaan. Nah, di sini pada masa dinasti Abbasiyah itu mereka mengalami masa keemasan atau masa jaya. Bisa dikatakan dinasti Abbasiyah ini adalah eranya umat Islam berjaya saat itu. Umat Islam memiliki keunggulan di mana umat Islam itu menjadi pusat peradaban dan pembangunan kemanusiaan kala itu. Kestabilan kerajaan dicapai melalui pemerintahan. Jadi kebijakan pemerintahnya itu kala itu bagus dalam menentukan suatu putusan gitu loh. Didukung oleh militer, ekonomi, dan pertanian. Jadi militer mereka itu cukup kuat kala itu sehingga untuk memproteksi kerajaan dari serangan luar itu cukup tangguh gitu loh. Kemudian pembangunan ekonominya pesat dan juga pembangunan pertaniannya pesat karena kala itu di zaman itu belum ada sistem perbankan, jadi pusat ekonomi itu bergantung pada sistem agraria dan juga sistem ekonomi tradisional. Nah, ilmu agama yang berkembang apa aja sih? Ilmu-ilmu yang berkembang kalau misalnya dikatakan dinasti Abbasiyah itu sebagai dinasti yang memiliki peradaban paling maju kala itu, ilmu agama itu berkembangnya, yang berkembang apa saja dan bagaimana perkembangannya. Yang pertama ada ilmu tafsir.
Ilmu tafsir ini berkembang saat itu karena banyak ulama-ulama yang menjadi ahli tafsir kala itu. Kemudian ada ilmu hadis. Ilmu hadis itu apa? Ilmu yang mengkaji tentang sanad, matan, dan rawi hadis. Jadi bagaimana hadis itu sampai kepada kita dan juga bagaimana redaksi hadis itu disampaikan atau isi dari redaksi hadis itu. Kemudian ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu artinya, kalam itu sebenarnya artinya ucapan ya. Namun ilmu kalam ini bukan ilmu untuk berucap, tapi lebih kepada ilmu yang berisi tentang ketuhanan dan ketauhidan. Karena orang-orang yang memiliki ilmu itu sering kali berdebat, memperbincangkan tentang ketauhidan dan ketuhanan. Kemudian ada ilmu tasawuf, ilmu bahasa sastra seperti nahwu, shorof itu berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian juga ada ilmu fikih, ilmu yang berkaitan tentang bagaimana kita beribadah, baik itu ibadah yang sifatnya maqdho maupun ibadah yang sifatnya muamalah. Kemudian ada pula ilmu umum yang berkembang pada masa itu, seperti misalnya matematika. Jadi ulama-ulama di masa itu tidak hanya mengkaji ilmu agama saja, tapi mereka juga mengkaji ilmu-ilmu umum. Seperti misalnya ada tokoh Al-Khwarizmi yang teorinya masih kita pakai sampai sekarang, yang mencetuskan teori algoritma. Nah, penisbatan nama algoritma itu dari nama ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi. Kemudian ada fisika, ada kedokteran yang terkenal itu Ibnu Sina gitu loh. Yang orang barat menyebutnya bukan dengan nama Ibnu Sina, tapi Avicenna, karena pelafalan mereka begitu gitu loh. Kemudian ada ilmu filsafat. Di ilmu filsafat ini tokoh yang terkenal itu seperti Ibnu Rus, kemudian juga Al-Farabi, ada juga Al-Ghazali. Mereka mempelajari filsafat sebagai media untuk beragama. Kemudian ada juga berkembang ilmu sejarah dan geografi, ilmu tentang bumi. Nah, baik, pembahasan kita cukup sampai di sini. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang kemunduran dan kehancuran dari dinasti Abbasiyah. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.